Shalom semua teman-teman. Ya, perkenalkan saya Adit. Shalom teman-teman Blessing People, kenalkan saya Lulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing satu kesaksian mengenai perjalanan aku mengenal Kristus. Jadi aku dilahirkan dari keluarga yang bukan orang percaya. Jadi sepanjang masa kecil aku sampai aku dewasa, yang aku tahu di keluarga aku itu penganut kepercayaan, di mana orang tuaku, kakak-kakakku semua beribadahnya pada satu tempat yang berisikan patung-patung dan dewa-dewa. Dari kecil sampai dari waktu aku kecil sampai dewasa, aku selalu bertanya-tanya, siapa yang aku sembah? Terus dengan bahasa-bahasa yang tidak aku mengerti, dengan dewa-dewa yang aku sama sekali tidak kenal, dengan patung-patung yang sama sekali aku tidak tahu namanya apa, dan di situ banyak banget gitu yang harus kita sembah gitu. Jadi dari kecil aku bertanya-tanya, sampai aku dewasa aku bertanya-tanya, gimana sih cara berdoa yang benar itu? Terus doanya ke siapa? Ya aku tahu ada Tuhan gitu kan, tapi Tuhan yang mana gitu kan? Aku nggak ya selama ini memang aku menjalankan doa itu, aku menyembah, tapi aku nggak mendapatkan apa-apa. Dan aku sampai bertanya-tanya, gimana sih cara doa yang benar itu? Singkat cerita, dari kecil sampai dewasa, aku pun ketika dewasa aku sudah merantau ke sana kemari, dan aku tetap menjalankan ibadah seperti ibadah tradisi keluargaku, dan ya dengan masih hati yang bertanya-tanya dan mencari. Sampai singkat cerita, sampai suatu waktu dulu aku tuh merantau ke Jakarta sekitar 15 tahun yang lalu. Ya kita sering berpindah-pindah dari kosan ke kosan ini, dan aku menemukan pasanganku yang sekarang, sampai kita sudah berpindah-pindah ke sana kemari, sampai kita memutuskan mengontrak satu rumah. Pas kita mengontrak satu rumah itu, seiring berjalannya waktu, aku masih bertanya-tanya. Kalau aku lagi down, lagi sedih, atau lagi pengen cari Tuhan, aku tetap tidak menemukan bagaimana cara berdoa yang benar. Terus suatu waktu aku lagi bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, biasalah pekerjaan wanita pada umumnya. Aku nggak tahu apa itu Alkitab, sama sekali belum pernah menyentuh, apalagi aku nggak tahu siapa itu Yesus Kristus, aku nggak tahu apa itu Kristen, sama sekali nggak tahu. Sampai ketika aku bersih-bersih rumah, ada sebuah buku tebal yang jatuh ke lantai. Aku nggak tahu asal mula buku itu dari mana, apakah memang sudah ada di situ ataukah pasanganku yang membawa, aku sama sekali nggak tahu. Yang jelas waktu aku bersih-bersih rumah itu buku tebal itu terjatuh ke lantai. Dan waktu terjatuh ke lantai, buku itu terbelah. Dan pas aku ambil, itu pas banget yang aku baca, mata aku tertuju ke doa Bapa Kami. Dan aku baca gitu loh, aku baca,
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, dan seterusnya. Wow, ini loh yang aku cari selama ini tentang cara berdoa itu gimana yang benarnya. Dan ketika aku tanya, siapa orang ini yang dipanggil Bapa? Aku bilang, seorang Bapa yang kita panggil Bapa. Dan di dalam doa Bapa kami, aku sampai berulang-ulang membaca itu. Kok doa ini lengkap ya gitu kan. Segala kita meminta ampun, segala kita meminta menjauhkan dari pencobaan, segala kita meminta berkat. Itu sudah komplit di situ. Dan aku kayak yang langsung menemukan jawaban, oh ini loh yang aku cari selama ini tentang cara berdoa. Oke. Singkat cerita, setelah aku menemukan buku yang tebal yang aku tahu sekarang itu bernama Alkitab, setelah aku membaca berulang, ya udah, sejak saat itu aku memutuskan, oh berarti aku harus berdoa dengan cara ini, aku bilang gitu kan. Jadi kebesokan hari dan seterusnya, aku sudah kayak yang oke, kalau aku berdoa, aku memakai doa Bapa kami ini. Bayangkan, aku sama sekali tidak pernah memegang Alkitab, dan buku setebal itu dengan tulisan sekecil itu, aku sama sekali nggak tahu apa itu Injil, apa itu ayat, nggak, sama sekali nggak tuh. Dan buku itu aku taruh kembali ke tempatnya semula, dan ketika aku butuh, aku tidak hafal ayat itu berada di mana, ayat doa Bapa kami itu. Tapi entah bagaimana cara kerja Tuhan itu yang ajaib. Ketika aku butuh, aku ambil buku itu dengan spontan, aku ngasal aja ngembalikin buku itu langsung di halaman itu gitu loh, di halaman doa Bapa kami itu. Itu yang aku rasakan, kayak hati aku tuh tersentuh gitu. Memang aku harus berdoa dengan cara doa Bapa kami. Seiring berjalannya waktu, aku menemukan doa Bapa kami, tapi aku masih belum orang yang percaya, aku belum mengenal siapa itu Yesus Kristus. Seiring berjalannya waktu dan singkat cerita, adalah suatu waktu pasanganku punya teman, dia ngajak kita ke satu gereja kecil di daerah Greenville, aku ingat. Dan yang aku ingat waktu itu pas banget pada hari Paskah. Dan ketika aku pertama kali masuk ke gereja itu, kita ibadah. Aku waktu itu memang pertama kali ya seperti orang pada umumnya ya. Kalau pertama kali itu pasti kayak orang bingung gitu. Kayak yang cuman ikut-ikut aja, orang nyanyi ya aku nyanyi, orang diam menundukkan kepala ya aku menundukkan kepala. Tapi ketika mendengar puji-pujian dari gereja itu, kayak merasa enak ya gitu kan. Maksudnya kayak ada kesejukan di hati gitu. Aku menikmati banget ibadah itu. Oke, dan setelah ibadah itu selesai, kita diumumkan untuk memasuk satu ruangan. Terus ternyata waktu itu mau disetelin film Paskah. Judul filmnya The Passion. Itu tentang Yesus Kristus, bagaimana penderitaan dia, bagaimana dia disalibkan. Sepanjang aku menonton film itu, aku merasakan satu pergejolakan di hati yang aku sampai menangis meraung-raung. Siapa orang ini gitu kan, yang segitunya rela berkorban, yang segitunya mempunyai hati yang mengampuni. Dan belakangan aku baru tahu, dialah si Yesus Kristus itu. Oke, setelah itu
selesai dari semua itu, aku kembali ke kehidupan seperti biasa, dan aku masih belum menerima Yesus Kristus sebagai orang yang percaya, tetap menjalani rutinitas dan kehidupan seperti biasa. Tapi satu yang aku pegang, kalau aku mau berdoa, pokoknya doa ke Bapa kami gitu kan. Jadi waktu itu aku bukan orang yang belum orang yang percaya, aku belum sepenuhnya mengenal siapa itu Yesus Kristus, tapi aku udah hafal doa Bapa kami. Jadi ketika aku butuh untuk berdoa, ya cuma doa Bapa kami itu aja. Mau aku minta apapun, mau aku berdoa tentang apapun, aku cuma taunya doa Bapa kami gitu. That's it gitu. Udah. Dan walaupun aku datang berdoa dengan hati yang begitu kalut, begitu down, mungkin dengan menangis meraung-raung, tapi selesai aku mengeluarkan doa Bapa kami, ya udah, aku tenang gitu, selesai gitu, dan hidup berjalan kembali seperti semula. Yang aku mau katakan di sini, ternyata sebuah doa Bapa kami itu bukan hanya sebagai hafalan, yang dimana doa Bapa kami itulah yang diajarkan Yesus sendiri untuk kita sebagai orang percaya berdoa, dan doa itu punya kuasa yang luar biasa. Aku yang dari kecil mencari-cari bagaimana cara berdoa, dituntun ke doa Bapa kami. Dan itu benar-benar aku merasakan hadirat Tuhan itu ada di situ, di doa Bapa kami itu. Dan doa itu punya kekuatan yang luar biasa.